Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, saya Rahmat Hidayat Siregar, Fakultas Syariah Hukum, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, kelas B semester 3, ingin sedikit menjelaskan terkait tafsir tentang malaikat. Yang pertama, definisi malaikat. Secara etimologi, malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malakah yang berarti menguasai. Secara terminologi, menyatakan bahwa malaikat adalah makhluk yang mempunyai tugas untuk menguasai alam dalam fisik. Malaikat adalah utusan-utusan Tuhan untuk berbagai fungsi. Di dalam tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 45, dijelaskan suatu ketika para malaikat, yakni malaikat Jibril sendiri berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan engkau dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya." Untuk lebih menjelaskan bahwa kalimat yang dimaksud bukan berupa ucapan satu sosok manusia, sekaligus menjelaskan kedudukannya, maka berita gembira itu berlanjut dengan menyampaikan bahwa nama sosok yang akan engkau lahirkan itu serta gelar yang dipilih Allah untuknya adalah Al-Masih Isa. Dan karena dia tidak mempunyai ayah, maka dia adalah putra Maryam. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa malaikat diutus Allah untuk menyampaikan sebuah kabar gembira kepada Maryam dengan kelahiran seorang putra. Ayat ini juga menunjukkan bahwa salah satu tugas malaikat adalah sebagai perantara antara Allah dan manusia. Yang kedua, penciptaan malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Siti Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, para jin diciptakan dari api, dan menciptakan Adam sebagaimana diterangkan pada kalian. Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Al-Fath bahwa dalam kitab Rabi'ul Abror diterangkan oleh Sa'id ibnu Musayyid bahwa jenis kelamin para malaikat itu bukan laki-laki ataupun perempuan. Ia tidak makan dan tidak minum, tidak menikah dan tidak beranak pinak. Mereka suci dari syahwat serta bersih dari kecenderungan nafsu. Maka tidak mengherankan apabila kemudian Allah Subhanahu wa taala menamai mereka hamba-hamba yang kemuliaannya senantiasa disandarkan pada asma-Nya yang Maha Rahman. Namun ada pula nas-nas yang menunjukkan bahwa malaikat memiliki jasad. Bahkan jasad mereka sangat besar meskipun berbeda-beda. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Beliau bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya antara kuping, telinga, dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Mereka juga memiliki sayap, meskipun berbeda-beda jumlah sayapnya. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 ataupun 4 sayap. Bahkan ada yang memiliki 600 sayap sebagaimana malaikat Jibril." Dalam tafsiran Quran surat Fatir ayat 1 dijelaskan Allah pencipta semua langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk menangani berbagai macam urusan sesuai dengan kehendaknya. Dia pula yang menciptakan bermacam-macam malaikat yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, ada yang 3, dan ada pula yang 4, bahkan lebih dari itu. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menambahkan pada ciptaannya baik malaikat maupun bukan, apa dan bagaimana serta seberapa banyak yang Dia kehendaki. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam tafsir
Al-Munir pada potongan ayat ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat sebagai utusan perantara antara Dia dan para nabi-Nya untuk menyampaikan risalah-risalahnya dan lain sebagainya. Malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat maut. Para malaikat itu memiliki sayap yang beragam. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan ada pula yang memiliki sayap lebih dari itu. Sayap-sayap itu mereka pergunakan untuk naik turun dari langit ke bumi dan dari bumi ke langit. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dengan 600 sayap. Jarak antara setiap sepasang sayap adalah seperti jarak antara timur dan barat. Yang ketiga, jumlah malaikat. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan bagi hambanya mengetahui serta mengimani sejumlah 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Diceritakan dalam sebuah kisah, suatu ketika Nabi SAW dinaikkan ke langit pada saat kejadian Mi'raj, beliau melihat banyak hal luar biasa. Di antaranya adalah Baitul Ma'mur. Beliau menceritakan, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya pada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hadis riwayat Bukhari 3207, Muslim 164, Nasa'i 448 dan lainnya. Di dalam tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 125 menjelaskan tentang perang Uhud, di mana pada saat itu terdapat janji Allah kepada kaum muslimin untuk menurunkan 3.000 bahkan 5.000 malaikat. Padahal secara tegas dalam surat Al-Anfal ayat 9 yang berbicara tentang turunnya malaikat dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala membatasi jumlahnya dalam 1.000 malaikat. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak, bahkan mencapai miliaran. Yang keempat, kemampuan malaikat. Dari Al-Quran dan As-Sunnah ditemukan banyak ciri, sifat, dan kemampuan malaikat. Antara lain sebagai berikut. Mampu berbentuk sebagai manusia, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan tidak minum, tidak jenuh beribadah dan tidak juga letih, dan tidak melakukan dosa. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.